Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus Tarosa sebagai pemandu perbincangan kita. Sahabat DKI GKI TV, Bincang GKI adalah sebuah acara untuk membahas topik-topik tertentu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat atau membahas pokok-pokok ajaran tertentu, tentu semua yang dipandang dari perspektif iman Kristen. Dan di dalam episode kali ini kita bicara mengenai salah satu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, yaitu rencana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ini. Dan tentu saja di tengah-tengah pandemi yang sedang mendera negeri kita, ketika mata rantai penularan masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Apa saja dampaknya? Bagaimana ini kita mesti meresponsnya? Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih Pak Arli untuk undangannya. Ini jalan-jalan kemana aja nih urusan beginian sekarang ini? Jalan-jalan di virtual. Webinaran. Ya, Pak Berti adalah pendeta GKI dengan basis di GKI Melalus Bandung, tetapi ia sebenarnya seorang pendeta yang ketika belum pandemi tentu kemana-mana, dan sekarang dengan media, dengan Zoom ya, memberikan ceramah-ceramah, pencerahan-pencerahan tentang banyak hal, termasuk mengenai kehidupan kita sebagai bangsa. Dan karena itu kita akan berharap sangat akan mendapat pencerahan-pencerahan bagaimana kita mestinya merespons pilkada 2020 ini. Pak Berti, sebagaimana kita tahu nanti pada tanggal 9 Desember ya Pak? Ya, 9 Desember kita akan menjalankan pilkada serentak di seluruh Indonesia, dan ini pilkada yang termasuk terbesar ya Pak ya? Iya betul. Dalam sejarah kita. Ya, ini tampaknya ini besar. Mengapa? Karena ini terjadi ada 227 kepala daerah yang akan dipilih di 9 provinsi, di 224 kabupaten dan 37 kota madya. Dan artinya akan dipilih 9 orang gubernur, tentu dengan wakil-wakilnya, dan 224 orang bupati dan 37 wali kota. Nah, kita tahu bahwa tentu saja pilkada penting bagi kehidupan demokrasi. Tapi kita sekarang berada dalam situasi pandemi ya, di mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ya Bandung, itu mata rantai penularan masih belum bisa dikendalikan Pak Berti. Nah, dari sudut keadaan sekarang ini, tepatkah memaksakan penyelenggaraan pilkada di tengah-tengah pandemi yang sebenarnya kita masih belum bisa kendalikan? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pendeta Arli. Karena sekali lagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, itu sebetulnya resikonya besar sekali. Sangat besar ya Pak? Sangat besar, karena seperti kita ketahui, pandemi kali ini seolah-olah kita sedang memasuki gelombang kedua pandemi. Dan pandemi kali ini sudah virusnya itu konon katanya sudah bermutasi, sehingga orang juga akan lebih cepat terpapar ya, dan itu akan jauh lebih sulit ya. Dan korbannya saja sudah ratusan ribu orang, yang mati sudah puluhan ribu orang ya. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini sebetulnya bagi saya itu sangat tidak bijaksana kalau pilkada 2020 ini tetap dilakukan. Oleh karena itu saya sangat setuju dan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman dari NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan dan meminta kalau boleh pilkada ini ditunda saja dulu, karena resikonya ini terlalu besar ya, terlalu besar ya. Betul. Kemungkinan malah dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, sudah mengatakan bahwa jangan-jangan pilkada ini akan menjadi semacam bom atom bagi kita, di mana begitu banyak orang yang akan menjadi korban karena pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan terjadi di situ. Pada saat kampanye orang saling berinteraksi dengan segala macam, dan ini justru membahayakan sekali. Oleh karena itu memang bagi saya
keputusan RDP ya, rapat dengar pendapat dengan DPR pada tanggal 21 September yang kemudian mendorong supaya Pilkada 2020 ini tetap dilakukan, itu sangat tidak punya atau kurang sensitivitas. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral etis kecuali mereka bisa meyakinkan kami semua bahwa kenapa kami harus melakukan dan tetap melakukan Pilkada 2020 ini. Ya, sepanjang mereka belum memberikan keterangan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etis, maka saya menganggap bahwa keputusan itu sebetulnya pertama tidak sensitif, dan yang kedua adalah ini satu keputusan politik yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral etis. Jadi dorongan atau sebutlah, kalau saya boleh mengatakan, desakan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 meskipun ini datang dari DPR. Dari rapat dengar pendapat, artinya tanggal 21 September 2020. Artinya anggota DPR itu yang adalah wakil kita, yang mestinya mendengar denyut jantung kita, mendengarkan aspirasi, kekhawatiran kita. Ternyata mereka tidak memahami apa yang sedang kita khawatirkan sebagai masyarakat. Betul. Jadi mereka akhirnya memutuskan pada tanggal 21 September setelah RDP atau rapat dengar pendapat itu untuk mengatakan oke, Pilkada ini harus tetap dilakukan. Padahal bahayanya luar biasa, meskipun saya sudah dengar bahwa KPU sebagai penanggung jawab dari Pilkada ini sudah akan mempersiapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah menyebarnya pandemi di tengah-tengah Pilkada ini. Tetapi saya tidak yakin, sangat tidak yakin. Kenapa? Belum apa-apa saja, orang KPU saja 2 komisionernya udah kena. Salah seorang ketua malah ya, ketuanya ya. Betul, ketuanya sendiri kena. Lalu kemudian kandidatnya sendiri sudah ada yang kena juga COVID itu. Lalu kemudian ada peristiwa di Tegal misalnya, wakil wali kota Tegal itu menyelenggarakan wakil ketua DPRD menyelenggarakan acara dangdutan di mana semua orang berkumpul, tidak ada protokol apapun, meskipun dia sudah ditegur, tapi kemungkinan hal-hal seperti ini akan terus berlangsung terus. Dan ini yang saya bilang bahwa akan sulit sekali dicegah, di mana masyarakat akan berkumpul, berinteraksi dengan segala macam, dan efeknya adalah masyarakat juga yang jadi korban sebetulnya. Dan memang kelihatannya meskipun KPU sebutlah telah membuat protokol kesehatan nih, tapi kan kalau kita melihat protokol kesehatan tidak ada sebenarnya semacam punishment yang begitu yang menjerakan. Jadi kan kalau kita lihat kan itu kan ditegur, kalau KPU punya ditegur paling dibubarkan. Kalau dibubarkan juga udah keburu berkumpul tuh masanya. Bubar juga udah, kalau terpapar udah keburu kepapar baru bubar. Jadi sebenarnya bahkan ketika ada protokol pun tidak efektif kan sebenarnya. Dari itu saya bilang saya agak meragukan protokol kesehatan di dalam rangka pandemi ini akan tetap dilakukan. Misalnya saja kita bisa melihat pemerintah DKI menyelenggarakan PSBB. Sampai melarang orang untuk masuk ke dalam kota DKI ini, untuk masuk dari luar kota. Saya sebagai orang Bandung harus ada SIKM surat izin keluar masuk lalu kemudian juga di Bandung juga menerapkan PSBB, di Bogor menerapkan PSBB. Tetapi apakah rakyat ngikutin? Kan enggak. Kenapa rakyat tidak ikutin? Karena memang tidak ada ketegasan di dalam yang dilakukan oleh aparat, oleh pemerintah dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah terus saja orang berinteraksi, orang bisa kumpul di kafe-kafe, segala macam, ngumpul di mana. Di Bekasi kemarin di kafe. Betul. Itu berapa banyak yang terjadi, dan ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, kembali ke Pilkada tadi, kelihatannya seruan dari PBNU dan Muhammadiyah, 2 organisasi keagamaan terbesar di negeri kita ini, kelihatannya tidak terlalu didengarkan, karena kampanye untuk Pilkada sudah berjalan ya Pak? Iya. Sudah berjalan. Betul. Nah,
Dan saya kasih catatan sedikit bahwa saya senang sekali bahwa NU dan Muhammadiyah cukup punya sensitivitas terhadap persoalan bangsa ini menyangkut pilkada. Yang saya agak sesalkan adalah nggak ada suara gereja. Gereja belum ngomong apa-apa ya. Tidak ada ngomong apapun. Semoga dalam ini menjadi konteks percakapan seperti pertama. Ini. Betul. Ya. Jadi memang sayang sekali sebetulnya gereja justru tidak menganggap ini sesuatu yang penting, tidak ngomong apapun, padahal ini menyangkut mati hidupnya jutaan orang yang mengikuti pilkada ini. Nah, kan kembali tadi bahwa KPU menyiapkan protokol kesehatan. Kampanye udah mulai berlangsung. Ya. Pengamatan Pak Berdi terhadap kampanye yang sudah berlangsung beberapa dari hari Sabtu kemarin ya. udah mulai jalan. Beberapa hari ini Sabtu, Minggu itu apakah yang disebut pengaturan itu memang betul-betul dijaga, Pak? Dalam kampanye dalam 1-2 hari ini. Jadi gini Pak Arli, karena dia baru mulai kampanye itu 26 September kemarin, maka memang kita belum bisa mengukur. Cuman kita udah bisa memperkirakan begini kira-kira. Kalau betul PSBB ini atau artinya ada protokol-protokol kesehatan itu dilakukan, maka efeknya adalah orang akan sulit sekali berjumpa, terutama konstituen, sulit sekali berjumpa dengan para kandidatnya. Kalau perjumpaan itu sukar terjadi hanya melalui Zoom atau melalui apapun itu secara virtual, kalau itu terjadi, maka mereka tidak akan pernah tahu apa program yang ditawarkan oleh kandidat. Betul, apa visi-visi kandidat itu. Efeknya adalah yang dipilih adalah mereka kandidat yang sudah dikenalnya saja, karena yang tidak dikenal ngapain dipilih? Jadi ada yang diuntungkan ya. Betul. Dan kalau yang dikenal ini tentu saja yang lebih banyak petahananya, kan gitu ya. Entah bagaimanapun kerjanya. Betul. Dan karena mereka nggak punya visi atau apa segala macam, efeknya adalah rakyat itu hanya seperti memilih kucing dalam karung aja. Dia nggak tahu itu sebetulnya siapa, apakah programnya lebih bagus, apakah dia lebih oke, dan rekornya bagus apa tidak. Betul. Jadi artinya tidak pernah akan ada kampanye yang sifatnya substantif, ya. Dan kalau itu terjadi, bagaimana supaya mereka mendapatkan suara konstituen? Yang saya khawatirkan, Pak Arli, yang saya khawatirkan justru disinilah politik uang akan bermain, ya. Uang akan menyebar kemana-mana melalui berbagai hal, dan dengan politik uang itu mereka akan merebut suara, ya. Dan ini akan jauh lebih efektif yang tanpa COVID saja politik uang terjadi, apalagi sekarang lagi pandemi COVID, di mana banyak sekali orang sekarang lagi miskin, kira-kira gini, lagi setengah mati secara ekonomi. Mereka makin ngarepin soal keuangan ini. Dan kalau pilkada ini didasarkan pada suara yang dibeli, kita nggak tahu lagi, kita sedang menghancurkan bangsa ini sebetulnya. Oke, nanti kita akan bicara tentang ini lebih dalam ya, Pak. Tapi gini, ada pembanding nih, Pak. Ya. Kan kita bukan satu-satunya negara di dunia yang melakukan pemilihan. Apakah ada contoh sikap negara-negara lain yang pada tahun ini menyelenggarakan pemilihan, entah presiden, entah apapun, itu yang bisa menjadi pembanding, Pak? Oke, ada. Jadi beberapa negara, yang saya tahu ada 5 negara yang punya pemilu dan mereka menunda dulu. Misalnya Selandia Baru, Hong Kong, Korea Selatan, lalu kemudian Singapura, lalu kemudian ada satu negara lain yang juga menunda pemilunya ya. Kenapa mereka menunda? Ini 5 negara ini karena mereka sangat serius sekali terhadap bahaya yang akan muncul oleh karena pandemi ini. Mereka memilih untuk lebih baik menunda untuk untuk keselamatan rakyat mereka, warga negara mereka, daripada terus dilakukan dan yang terjadi adalah kehancuran, banyak orang yang akan sakit dan mati, dan pada efeknya nanti adalah ekonomi negara itu juga akan hancur juga. Jadi, Pak Berdi mengatakan bahwa negara-negara tadi 5 negara itu lebih mengutamakan keselamatan rakyat daripada kepentingan politik para pemimpin politik. Ya, betul, tepat sekali. Apakah itu berarti negara kita tidak? Kita akan percakapkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB GKI TV, terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlen Saurus sebagai pemandu perbincangan kita, dan kita sedang berbincang tentang kontroversi Pilkada 2020 bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Pati, tadi kan saya mengatakan di akhir segmen pertama bahwa negara-negara, 5 negara yang tadi disebut kelihatannya lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya daripada kepentingan politik para pemimpin. Apakah itu berarti dengan memaksakan, mendorong penyelenggaraan Pilkada 2020 ini di tengah pandemi seperti ini, para pemimpin politik kita lebih mementingkan kepentingan politik daripada keselamatan kita sebagai rakyat? Dari itu seperti yang tadi saya katakan, Pak Arli, sepanjang mereka belum bisa memberikan penjelasan yang rasional, kenapa pilkada ini akan dan harus tetap dijalankan pada tanggal 9 Desember, menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara etis, dan secara kemanusiaan. Ya, bagi saya ada tentu saja menimbulkan beberapa kecurigaan ya. Kecurigaannya adalah dia tetap dilakukan. Ini kecurigaan karena belum ada penjelasan ya. Kecurigaan adalah kemungkinan karena memang di balik ini semua nanti kalau seandainya ini ditunda, maka terpaksa para petahana atau apa itu harus diisi oleh para pejabat-pejabat PLT ini, ya? PLT. Dan itu akan merugikan sekali untuk para petahana. Padahal biasanya itu udah bukan rahasia lagi. Biasanya petahana itu punya punya keuntungan yang sangat luar biasa karena mereka masih ada di dalam posisi sebagai pemimpin. Mereka bisa menggunakan anggaran APBD mereka Samar ya. Kadang-kadang mungkin secara tersamar, tapi ada juga yang secara real. Tetapi kan bahwa mereka lakukan semua kelihatan baik kan gitu kan, semua itu meningkatkan suara mereka kan gitu. Ya. Lalu kemudian muncul di TV terus menerus. Lalu kemudian juga kalau ada yang dibilang tidak yang secara tersamar itu kemungkinan banyak dulu memanfaatkan dana-dana bansos yang kemudian digunakan untuk bantu orang-orang miskin atau sebagai bantu pimpinan orang-orang, ya. Betul. Tinggal ditulis saja nama dia karena itu sudah terjadi di Klaten misalnya. Kan gitu ya. Jadi yang kayak gini-gini ini justru merugikan para petahana, dan tentu saja petahana ini kan milik partai-partai tertentu kan gitu ya. Oleh karena itu ini justru akan merugikan, belum lagi ditambah seperti kita ketahui sebelum adanya pilkada ini orang udah ribut bahwa di balik semua para petahana ini kan ada cukong-cukong juga yang bermain. Nah, cukong-cukong ini kan sudah investor ini kan sudah keluarkan uang banyak. Kalau ditunda lagi dengan segala macam uangnya keluar ya. Begitu loh. Jadi oleh karena itu sekarang sekali lagi sepanjang belum ada pernyataan yang jelas, kita belum bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi, dan bagi saya ini justru menunjukkan tidak adanya sensitivitas, dan keputusan ini sungguh-sungguh tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etis, dan itu hanya menimbulkan kecurigaan ada sesuatu di balik ini semua. Jadi paling tidak kita bisa mengatakan bahwa paling tidak nih kita bisa menduga karena belum ada penjelasannya. Betul. Bahwa ini dalam rangka kepentingan para
para petahana supaya mereka tetap dapat memanfaatkan kekuasaan untuk meraih suara begitu ya. Suara, betul. Nah, kalau atau ketika nanti ini tetap dilaksanakan, dipaksakan dalam tanda kutip, karena kita merasakan sebagai masyarakat ini yang diwakili tadi oleh NU dan Muhammadiyah, bahwa kita merasa perlu ditunda. Tapi ketika ini terus dipaksakan dilaksanakan, bagaimana kira-kira kemungkinan partisipasi rakyat, Pak? Ya, rakyat. Misalnya, apakah rakyat akan mau datang ke TPS-TPS ketika sadar bahwa beramai-ramai ke TPS itu bisa membuat kita tertular? Iya, ya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis atau wawancara terhadap Burhan Muhtadi yang dari Indikator ya. Oke. Dan pada saat itu Burhan mengatakan kemungkinan besar yang akan golput itu sekitar 60-65%. Dan kalau yang golput 60-65%, masih validkah itu pilkada ini kalau itu terjadi? Tapi seandainya tidak terjadi golput dan semua orang rame-rame ke sana ya, ke kotak suara itu kebanyakan yang akan memilih para konstituennya itu 50 tahun ke atas. Dan mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan itu justru mengorbankan mereka sebetulnya. Jadi oleh karena itu tidak memilih aja susah, karena itu akan menciptakan golput, ya kan gitu. Dan itu membuat pilkada ini kurang valid ya, kurang absah sebetulnya. Bisa dipertanyakan keabsahannya kalau banyakan orang tidak milih. Tetapi sisi lain ketika orang milih, orang bisa mati juga. Karena adanya ini, kenapa? Misalnya ada beberapa hal kemungkinan dari paku yang dipegang itu ya. Ketika memegang paku ini bekas orang yang pegang paku. Dari lembaran amplop gitu dipegang itu bekas orang juga. Dari tinta ini orang pernah nyelup-nyelup tinta, kemudian itu kan sebelumnya orang yang udah nyelup tinta, kita nggak tahu dia pernah kena COVID atau tidak. Begitu duduk ngantri itu orang senggol-senggolan dengan segala macam, itu juga bisa kemungkinan kena di situ. Jadi sebetulnya ada begitu banyak berlapis-lapis kemungkinan orang terpapar. Betul. Itu baru proses pemilihannya. Sebelumnya lagi udah ketemu, ngumpul, terjadi interaksi segala macam, terjadi pertemuan. Misalnya ketika kemarin saya lupa daerah mana itu ya. Ada satu daerah di mana KPUD menolak calonnya, lalu kemudian mereka rame-rame datang ke KPUD protes dengan itu aja udah jadi kumpulan orang. Jadi saya nggak membayangkan apa yang akan terjadi pada saat pilkada ini kalau itu tetap berlangsung ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya saya berharap pemerintah jauh lebih bijak untuk ambil alih untuk mengatakan kita harus menunda kembali. Betul, kita harus menunda pilkada pada tanggal 9 Desember nanti demi kemanusiaan, alasan kemanusiaan. Ini bukan lagi alasan politik kekuasaan. Kita harus berpikir kemanusiaan itu tidak boleh menjadi cuma sekedar instrumen bagi kekuasaan. Karena kemanusiaan pada dasarnya dia harus menjadi the end, menjadi goal bagi politik itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan paling menduga bahwa kalau ini tetap dilaksanakan, partisipasi masyarakat pemilih kemungkinan sangat rendah. Betul. Jadi golput akan banyak. Dan kalau terjadi maka kita bisa walaupun tetap sah secara undang-undang, tapi hasilnya itu akan sangat dipertanyakan. Betul. Dan kalau seandainya golput itu banyak, Pak Arli, itu yang kita khawatirkan justru para pemimpin yang tidak kita harapkan yang akan menang. Justru yang akan menang karena mereka kan berani mati kan gitu ya. Yang mungkin nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dan sebagainya. Kita nggak tahu apa pikirannya, apakah dia cukup punya wawasan kebangsaan, apakah dia seorang Pancasilais sejati kan gitu ya, apakah dia seorang yang bisa berpikir sebagai negarawan, bahwa ketika saya ada di pucuk pimpinan, saya tidak lagi berpikir sebagai etnik mana, agama mana dan sebagainya, saya berpikir untuk semua. Saya abdi bagi seluruh masyarakat. Kan kita nggak tahu tipe-tipenya begitu. Meskipun kalaupun memang tidak terjadi
golput itu juga tidak bisa tidak bisa dijamin. Tetapi toh kita justru akan jauh lebih besar potensinya ketika terjadi golput banyak, orang-orang yang kita mungkin berharap janganlah kalau begitu, tapi mereka bisa terpilih. Artinya ketika golput semakin banyak, maka kemungkinan besar para pemimpin yang sudah didukung oleh orang-orang yang menganut politik identitas, betul, akan yang mendapat peluang untuk menang. Betul. Dan ini tidak terelakkan kemungkinan. Kenapa? Gini, ketika orang sulit berjumpa antara konstituen dengan kandidat, maka dia sulit sekali mencari mendapatkan suara. Satu-satunya yang bisa dilakukan, nggak bisa lakukan pendekatan berdasarkan logika. Nggak bisa juga lakukan pendekatan akan juga mungkin betapapun punya potensi menang, pakai uang juga nggak peluangnya lebih besar, tetapi tidak menjamin. Satu-satunya yang bisa lebih menjamin adalah ketika Anda memanfaatkan isu-isu yang berurusan dengan emosional. Dan urusan yang bersifat emosional itu identitas agama, identitas etnik, tetapi terutama agama. Karena ketika orang udah berurusan dengan sesuatu yang emosional, yang patos itu, maka orang udah nggak bisa mikir, nggak punya logika lagi, nggak rasional lagi, itu jadi irasional semua. Dia nggak berpikir bahwa ini sebetulnya satu kandidat ini lebih bagus, lebih oke, tapi dia hanya mikir pokoknya yang ini adalah agama misalnya, ini adalah kelompok gue misalnya. Sudah, kalau udah kayak begitu, kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang secara kualitas buruk. Artinya kalau pilkada dipaksakan dan tadi peluang golput semakin banyak dan peluang menang ada yang di para kandidat yang sudah didukung oleh orang-orang atau sekelompok orang yang punya kecenderungan politik identitas, maka bisakah dikatakan Pak Berti, pilkada yang adalah alat demokrasi itu justru menghancurkan demokrasi sendiri? Bisa. Karena biasanya orang-orang yang menggunakan isu-isu primordialistik yang sektarian ini, identitas kelompok ini, justru memanfaatkan demokrasi untuk merusak demokrasi dari dalam sebetulnya. Jadi mereka nggak, padahal demokrasi itu kan punya semacam hukumnya sendiri. Orang yang berpikir demokrasi adalah berpikir untuk kepentingan semuanya, berpikir di dalam pengertian bahwa dia harus menjadi abdi bagi seluruh masyarakat, rakyat, kan gitu, masyarakat. Tetapi begitu dia berpikir di dalam konteks sektarian, primordialistik dengan segala macam, dia sebetulnya sedang merusak demokrasi itu sendiri dari dalam, dan itu banyak terjadi di berbagai negara. Nah, apa dampak kualitas pemilihan dalam proses pemilihan ini ketika yang dipaksakan di tengah-tengah pandemi ini? Keterjaminan pilkada akan seberapa bisa dijamin pilkada berlangsung dengan jujur, adil, bersih? Tadi misal paling nggak semakin sedikit, tadi malah dikatakan semakin banyak ini money politics atau dampak bagaimana? Apakah keadaan seperti sekarang ini membuat pilkada semakin berkualitas, atau ini menjadi pilkada mestinya kan semakin hari kita mesti semakin berkualitas dong pilkada kita belajar dari kegagalan yang lampau? Betul. Apakah ini akan membuat kita naik tingkat atau ini akan membuat kita turun kelas, Pak Berti? Ini yang sangat disayangkan. Seharusnya setelah era reformasi, demokrasi kita semestinya sudah semakin matang dan semakin dewasa. Bukan saja di dalam proses pilkada, tetapi juga dalam proses pemilu. Masyarakat juga udah justru semakin egaliter. Karena bukankah kita memasuki era reformasi karena kita ingin melawan yang namanya otoritarianisme, kan gitu, penindasan dengan segala macamnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah justru baik di dalam pilkada maupun pemilu, terutama itu dimulai dari pilkada DKI Jaya tahun 2017,
itu udah kelihatan justru masyarakat kita semakin hari justru semakin tidak matang dalam berdemokrasi ya. Bukan cuma masyarakat kita, bahkan para pemimpin politik, elit-elit politiknya juga sangat tidak matang di dalam proses berdemokrasi. Justru mereka menggunakan atau memanfaatkan isu-isu primordial ini yang kemudian mengobok-obok perasaan dari konstituen supaya mendapatkan suara. Itu sebetulnya sangat disayangkan karena demokrasi ini justru tidak menghasilkan kematangan bagi para masyarakat juga politisi, tetapi justru mereka lebih pragmatis. Apa saja dilakukan, yang penting gue menang. Ya, ini pragmatisme politik ini yang membuat partai-partai politik kita ini jadi nggak jelas warnanya sebetulnya. Oke, ini artinya dengan dipaksakannya maka kualitas demokrasi kita sebenarnya akan mundur ya. Akan dengan pemaksaan penyelenggaraan pilkada di tengah-tengah pandemi ini. Baik, berarti masih ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, tapi kita jeda dulu untuk memberi kesempatan bagi pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arens Larus sebagai pemandu perbincangan kita, dan kita sedang berbicara tentang kontroversi Pilkada 2020 bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, saya agak sedikit mempersempit sekarang Pak. Oke, siap. Iya.
bagaimana sikap gereja andaikan para pejabat gerejawi, sebutlah penatua ya, atau sintua atau apapun namanya, bahkan mungkin pendeta yang menjadi kandidat dalam pilkada ini. Ini pertanyaan menarik ini, karena seringkali kalau ada pilkada atau pemilu banyak yang bertanya seperti ini, Parli. Jadi memang setiap gereja ini punya kebijakannya sendiri-sendiri. Ya, ada gereja-gereja yang kebijakannya adalah membiarkan pendetanya boleh itu ikut terlibat dalam politik praktis, kan gitu ya. Kemudian ada juga gereja-gereja yang supaya bisa diterima oleh umatnya, dia berusaha mati-matian menjadi penatua, kan gitu ya. Sehingga nanti akan ditulis di dalam kampanyenya pendeta anu, penatua anu, kan gitu. Kalau belum penatua susah terpilih, kira-kira gitu ya. Itu ada. Jadi tapi itu kebijakan gereja-gereja tertentu yang kita hargai saja ya, kan gitu. Meskipun bahayanya adalah terjadi politisasi di dalam gereja. Kalau pendetanya sendiri misalnya ikut menjadi kandidat, lalu di dalam gereja itu tentunya karena dia jadi kandidat, dia kan mewakili salah satu partai Atau beberapa partai politik. ya, atau beberapa partai politik. Di dalamnya kan ada juga dari partai-partai lain yang tidak satu partai dengan dia, ya akan terjadi konflik internal itu. Demikian juga kalau seandainya ada penatua yang kemudian dia masuk dalam satu partai politik tertentu, di dalamnya ada 4-5 penatua yang lain yang berasal dari partai-partai lain, itu akan terpecah itu gereja. Ya, jadi gereja pecah justru oleh karena politik dari luar, kan gitu ya. Nah, ini bahayanya. Nah, GKI punya kebijakan lain. GKI itu kebijakannya adalah kalau yang jadi pendeta tidak boleh sama sekali masuk dalam terlibat dalam politik praktis. Jadi nggak boleh mencalonkan diri ya? Tidak boleh, saya nggak boleh. Waktu itu ada yang nawarin tapi nggak boleh, kan gitu ya. Dan saya konsisten mau jadi pendeta aja, karena nggak boleh sama GKI. Jadi karena GKI itu kan harus berdasarkan basisnya jemaat. You jadi pendeta untuk pendeta jemaat, kan gitu. Bagus juga. Oleh karena itu kalau memang you mau betul-betul terjun di dalam dunia politik, maka Anda harus keluar dari gereja. Penanggalan jabatan, kira-kira gitu. Keluar dari jabatan gerejawi ya? Iya, jabatan dari maksudnya keluar dari jabatan gerejawi ya. Penanggalan jabatan oleh karena dan dia bisa bebas, kan gitu. Jangan sampai yang terjadi ketika nanti dia udah berkompetisi dalam dunia politik, nanti begitu gagal kalah balik lagi ke gereja cari kerja lagi, kan gitu kan, nggak mau terjadi. Jadi harus konsisten. Iya, bukan cuma konsisten, tapi juga bahwa gereja ini cuma menjadi cadangan saja. Dia nggak sungguh-sungguh full total komitmen di dalam Jadi gereja bukan pilihan utama dan pertama dalam. Hanya kalau karena tidak ada yang lain ya sudah, gereja ini kan celaka, kan gitu ya. Jadi GKI nggak mau kalau ada pendeta yang mau terlibat dalam politik praktis. Tapi kalau dia memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran politik boleh, kan gitu. Dan harus kalau pendeta mengendorse. Mengendorse kandidat tertentu. Nah, begini, itu kan gini, kita kan hidup dalam satu situasi di mana kita harus melihat track record dari orang-orang yang ini. Kita akan lihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang oke dan sebagainya. Sepanjang dia bisa memegang objektivitas, satu. Kedua, sepanjang dia mengendorse-nya juga tidak transparan begitu. Nggak ugal-ugalan. Tidak ugal-ugalan di depan jemaat. Kita dukung pendeta Arli misalnya. Itu kan nggak boleh, kan gitu. Tetapi dia dengan cara yang lembut, dengan segala macam. Kalau ada orang bertanya, sebaiknya milih ini aja karena setelah kita teliti ternyata dia punya track recordnya bagus, dia orangnya oke dengan segala macam. Kalau yang ini janganlah, dia koruptor, gitu ya. Boleh begitu, tetapi sekali lagi tidak vulgar, kan gitu ya. Karena memang kadang-kadang ada gini, di dalam pengalaman saya Pak Arli, saya kasih ceramah sana sini tentang politik, tentang pilkada, tentang pemilu, udah ngomong capek-capek, orang cuma nanya kalau gitu pilih siapa. Selalu begitu ya. Itu saja kan gitu ya. Kalau kayak begitu tiba-tiba ada pertanyaan gitu kan, kadang-kadang umat kan males untuk ngecek-ngecek lagi. Lalu bilang apa? Ya
Ya kita bisa tolongin ya. Kalau seandainya gini, saya cuman kasih tahu aja. Yang ini track recordnya gini, ini track recordnya gini, ini track recordnya gini, ini nih track recordnya gini. Ya tinggal ada mau pilih yang mana. Saya cuman kasih tahu aja ini. Kalau saya tuh bilang Kan gitu nanti ya. tanya di luar pagar gereja deh. Boleh kan gitu ya. Jadi Ya, boleh mengendorse tapi tidak vulgar dan tidak juga di mimbar. Tidak Dan di mimbar, ya. Jangan menggunakan gedung gereja sebagai arena untuk kampanye. Jadi kalau kita ngobrol, walaupun nggak boleh sekarang ngobrol di warung kopi misalnya begitu, Ya. Asal boleh dong. jauh-jauhan pakai protokol kesehatan. Kita boleh lakukan itu di warung boleh. kopi. Di Zoom minar boleh ya. Tapi artinya apakah itu juga Karena gini, ada banyak sekali orang baik yang memang tidak dikasih tahu track recordnya dengan segala macam efeknya. Kan orang cuman kenal orang yang lama, yang kadang-kadang dia gini, dari banyak daerah justru para koruptor banyak yang kepilih lagi, yang udah pernah masuk penjara pun kepilih lagi. Artinya yang kalau kita mengendorse sebenarnya bukan pertama-tama bukan satu kandidat tertentu, tapi berapapun banyak kandidat yang menurut kita rekam jejaknya itu baik. Jadi bukan orang ini, tetapi Betul. ini loh nama-nama kalau Anda pilih ini yang track recordnya Betul. oke gitu. Dan yang kedua gini, kalau kita mengendorse seseorang, kita harus bermoral. Oke. Maksudnya bermoral begini, kita tahu bahwa yang kita endorse ini bukan karena dia sudah bayar kita. Oke, ini penting. Ya, Ya. bukan karena saya dibayar, saya dikasih. Kan ada, saya tahu sekali ada pendeta yang dikasih Pajero, ada yang dikasih ini segala macam, kan gitu ya di ini. Oleh karena itu begitu orang tanya, pilih ini, pilih ini dan sebagainya. Kita tahu, kita menjadi manusia yang bermoral. Kalau kita bilang pilih si Anu, ini baik, bukan karena kita dibayar, bukan karena kita mendapatkan keuntungan apapun. Oke. Kan gitu. Kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadilah pendeta yang baik ya. Jangan jadi pendeta yang mata duitan, membiarkan diri dibeli kan gitu. Jadilah manusia berintegritas. Itu maksud saya. Jadi kita menolong masyarakat sebenarnya memilih kandidat yang baik bagi kehidupan kita sebagai masyarakat. Betul. Semua. Jadi bukan juga memilih, seandainya kita pilih kan jangan sampai memilih kandidat hanya yang memikirkan kepentingan komunitas Kristennya saja, misalnya kalau sebagai orang Kristen, atau memikirkan kepentingan gerejanya saja, kan gitu. Nanti kalau you kepilih, nanti tolong ya bikin ada anggaran supaya bisa bangun gereja dan sebagainya, itu nggak benar. Bahkan andaikan ada kandidat yang begitu, yang menjanjikan bahwa seperti ia berpihak pada kelompok tertentu, di kelompok Kristen misalnya, kita malah boleh mengatakan Jangan. Dia harus bisa berpikir tentang Indonesia, tentang semua. Ketika dia menjadi pemimpin, dia mesti menjadi abdi bagi semua agama, semua etnik, karena inilah demokrasi. Jadi saya pernah mengalami ini, Pak Arli, karena begitu saya satu saat mimpin ceramah di satu hotel besar di Jakarta sini, lalu kemudian setelah ceramah, saya keluar, saya ketemu dua orang yang ada di hotel itu, hotel besar itu. Mereka, saya nggak kenal mereka panggil saya Pak Pati. Oke, saya bilang, oh siapa Anda ya? Oh ya, kami pendeta dari gereja Anu. Oke, gitu kan. Ngapain Anda di sini? Oh, kami lagi nginep di sini. Hebat sekali ini pendeta dari gereja daerah nginepnya di hotel besar yang megah begitu. Kalian mau kemana, dalam rangka apa? Kami mau ke Israel. Oh gitu. Berapa orang? Ada sekitar 100 orang. Wow, luar biasa hebat. Dari mana dananya? Dana APBD. Saya marahin Pak. Saya marahin. Apa hak kalian terima dana APBD? Itu kan dana itu mestinya untuk menolong rakyat yang miskin, untuk menolong mereka yang tidak cukup beruntung di dalam soal kehidupan ekonominya. Kenapa kalian jadi jalan-jalan gunakan dana sekian puluh miliar untuk kalian jalan-jalan aja sekitar 10 harian di tanah suci itu, dalam tanda kutip. Jadi itu ucapan terima kasih, jangan-jangan. Itu dia. Jadi akhirnya saya bilang, ini kalian ini sebetulnya sudah dikooptasi. Nanti kalian akan menjadi alat dari petahana, supaya karena sudah lakukan kebaikan, maka kalian akan menjadi orang-orang yang berkampanye untuk petahana. Jadi integritas pimpinan hilang. umat itu sangat perlu dijaga. Artinya dari itu saya marahin. sebaiknya sih para pendeta janganlah terlibat dalam politik, karena kita menggembalakan umat yang partai politiknya sangat beragam begitu. Iya. Kalau para penatua ya itu sebagai mereka bisa saja menjadi politisi-politisi dari partai tertentu. Nah, ini Pak Pati yang
saya menduga nih, atau hampir dapat kita pastikan bahwa pilkada ini kelihatannya bakal tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember. Ya. Ya. Kita berdoa supaya masih ada kesempatan untuk menunda. Ya. Tapi andaikan itu terus dilaksanakan, dengan segala tadi kelemahan-kelemahan yang ada, toh ini tetap ala demokrasi yang sedapat-dapatnya kita memanfaatkannya demi kebaikan bagi semua. Nah, dalam rangka itu, apa yang mesti dilakukan gereja? Sekali lagi, andaikan pilkada ini tetap dilakukan pada tanggal 9 Desember. Saya khawatir loh Pak Berti. Jangan-jangan nggak banyak orang yang tahu bahwa bakal ada pilkada 9 Desember nih. Ya, jangan-jangan banyak ada yang tidak tahu. Apa yang gereja perlu lakukan? Karena apatis ya. Iya. Jemaatnya. Apalagi orang terkonsentrasi pada ini nih COVID. Ya. Jadi urusan pilkada itu jauh dari yang dibutuhkan. Itu bukan kebutuhan primer masyarakat. Ini soal COVID, soal menurunnya daya beli dan sebagainya itu. Ya, ini apa yang gereja mesti lakukan? Ya, menurut saya adalah kalau seandainya pemerintah tetap mau melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember sebagai negara demokratis, ya kita ya terima saja, kan gitu ya. Meskipun kita sesalkan tentunya ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembinaan politik bagi umat supaya mereka sadar bagaimana bisa berpartisipasi dengan baik di dalam pilkada ini, bagaimana juga bisa berpikir kritis juga, bagaimana supaya mereka bisa menjadi melibatkan diri secara aktif di dalam proses pilkada ini. Kenapa? Karena kan kecurangan-kecurangan itu mungkin saja terjadi. Bisa terjadi oleh karena adanya politik uang, bisa terjadi oleh karena politik agama, identitas, bisa terjadi oleh karena ada politik dinasti sekarang. Kan di mana-mana ya. Betul. Semua hampir pejabat punya anak, cucu dengan segala macam itu ada di mana-mana sekarang ya. Dari kita bukan pejabat menjadi ya. kandidat-kandidat. Mungkin kalau pejabat jangan-jangan agak begitu juga, jangan-jangan. Bisa jadi saja kan gitu ya. Lalu kemudian ini yang mesti disiapkan kepada umat supaya memang umat sungguh-sungguh berpartisipasi, karena juga sekali lagi bocoran-bocoran atau penyelewengan juga bisa dilakukan oleh KPUD masing-masing tempat, bisa dilakukan oleh Bawaslu, siapapun bisa bermain di situ. Oleh karena itu masyarakat ini mesti dibina, umat mesti dibina supaya memang berpartisipasi aktif, mesti betul-betul kalau memilih yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Karena tanpa pembinaan politik yang baik juga, bukan saja pada saat pilkada atau pemilu nanti, tetapi juga pembinaan politik yang membuat mereka sadar bahwa politik itu adalah bagian dari panggilan gereja. Karena hidup kita ini semua ada di dalam keputusan politik, ya. Oleh karena itu kita harus melihat politik itu sebagai sebuah panggilan di mana kita sendiri harus berpartisipasi secara aktif di situ. Baik, Pak Berti. Menarik sekali percakapan kita ini mengenai kontroversi pilkada 2020. Terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan kepada seluruh pemirsa dari KBG Kreatif. Saya percaya bahwa yang disampaikan Pak Berti pada episode kali ini sangat menolong kita, membuka wawasan kita bahwa ternyata ketika pilkada ini memang akhirnya tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember, sebenarnya ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dalamnya, baik dari sudut politik uang, menurunnya partisipasi rakyat di dalam memilih, dan sekali lagi yang terutama adalah kemungkinan akan semakin memperluas anggota masyarakat yang akan terpapar virus corona 19 ini. Andaikan COVID-19, andaikan sekali lagi ini tetap dilaksanakan, maka dari percakapan kita ini tetap kita harus menggunakan hak kita. Ayo nyoblos sehat. Kita harus nyoblos. Andaikan itu tetap dilaksanakan, ayo nyoblos sehat. Sehat artinya apa? Sehat dalam arti bebas dari, jangan biarkan diri kita diiming-iming dengan politik uang.
jangan juga dengan politik identitas, juga dengan menjaga diri betul dan menjaga orang lain. Ketika kita nyoblos, kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan dan meminimalkan kemungkinan menyebarkan virus kepada orang lain. Sekali lagi, ayo nyoblos sehat. Mari kita sebarluaskan ini. Ayo nyoblos sehat, andaikan sekali lagi tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dan inilah ujung dari percakapan kita dalam episode kali ini. Terima kasih atas semua kebersamaan kita, dan andaikan atau bila ada masukan-masukan silakan dikirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Terima kasih atas seluruh kebersamaan kita. Pak Pati, sekali lagi terima kasih atas berbagai macam pencerahan diberikan. Sampai ketemu dalam episode yang akan datang. Tuhan beserta kita.